Kita sambil nunggu Ustaz Rio, Ustaz Rio dan Bang Agus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Bang Agus dulu. Bang. Antum. Bagus. Ya, sebagai sesepuh ya. Wah, sesepuh nih. Wah. Lebih sehat. Alhamdulillah sehat. Bagus ya. Allah. Macet tidak? Macet. Masya Allah, nih. Udah kalah Jakarta sama Karimah. Allah. Salat Isya di mana dia? Di PN. Oh, di Takwa. Takwa. Bagus? Sama atau saya tetap dari yang Muhajirin. Oh, tetap dari yang Muhajirin langsung mencurinya Allah. Allah. Apa nih? Ini udah lama lah kumpul-kumpul nih. Biasalah Ustaz, sambil nunggu Ustaz juga. Allahu Akbar. Ini banyak hidangannya nih, markasnya orang soleh ini, Masya Allah, barokah. Masya Allah. Aman dari pinta sana pinta sini. Ini dari saku masing-masing. Oh, ya. Dari saku masing-masing. Nggak boleh kesana sedikit. Oleh satu dulu tak boleh gitu kan. Biar tambah lebih berkah kan. Ini apa nih? Kopi susu, teh susu. Ya. Bisa request ya di sini, Mas. Air putih ada. Nak martabak ada. Request yang agak-agak enak nih, kurang enak aja. Ada gitu kan. Boleh lah. Kopi boleh Ustaz ya? Boleh. Kopi susu, kopi hitam tak ada. Apa aja? Ya. Kopi susu boleh, teh susu boleh. Ini ikhwan-ikhwan ini masukkan di apa nih? Masuk semua ya, masuk semua insyaallah. Masuk saya catat. Ini perjuangan dakwah ini mesti kita catat, catat biar kami belajar. Insyaallah kita yang belajar yang ngambil barokah nih. Insyaallah duduk di markasnya teman-teman kita para solihin ini, Masya Allah. Ini jadi inspirasi nih buat anak-anak muda Karimun. Insyaallah. Kumpul-kumpulnya barokah, bermanfaat. Masuk aja sini dah. Ini apa nih? Kopi. Nih kopi. Oh, ini kita susu. Seperti raja rasanya, Masya Allah. Ini nih kopi susu kak. Abang minum kopi tak? Bagus. Boleh. Betul tak? Beliau ini kopinya aja, susunya enggak. Abang teh susu. Wah, teh susu. Nah, kalau kalian nak gabung teh susu separuh, kopi susu separuh boleh kak? Langsung apa? Tuang aja dulu sebelum kita mulai. Sila tak? Dari jamu bagus, dijangkau dulu. Nanti kalau sedang bercakap kita mau berisi mulut, lain rasa ini harus dicoba dulu. Coba dulu. Kalau tak dicoba nih. Sudah sahabat, atau nak putu bambu? Putu bambu juga. Di putu piring. Nah, itu putu piring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang. Allah. Apaan? Apaan ya? Nih, macet juga. Macet? Enggak macet, cuma di belakang kontainer aja. Jam HP siapa yang bisa mau pinjam untuk yang live? HP siapa bisa dipinjamkan tengok untuk yang live? Allah. Boleh pinjam tak? Bisa dilihat ya. Ini jangka waktu kita berapa lama nih Ustaz? Boleh keluar rumah sama anak, keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kalau saya sih tahan-tahan saja. Antum ini yang saya khawatirkan nggak tahan. Pernah dikunci pintu dari dalam? Tak, cuma tidur di luar. Oh, tidur di luar. Allah Akbar. Berapa banyak ini ikhwan-ikhwan? Alhamdulillah, kalau kami yang aktif ada belasan orang lah. Belasan ya? Boleh lah untuk umpan peluru. Iya. Kalau Ustaz keluar bawa kotak ini nanti insyaallah. Ada yang belum menikah? Banyak. Ada nih belum nikah. Siapa tahu di pulau itu ada ini kan. Anak-anak. Jadi nak dibawa ke sini atau Iwan kami bawa ke sana? Iwannya bawa ke sana. Iwan dibawa ke sana biar dakwah ke sana ya. Allahumma shalli. Siapa tahu tersangkut di sana.
Oh. Udah, langsung pesan mate, susu, kopi susu ada. Dah, tak ada lagi kita kan? Nanti besok mungkin ada, nanti kalau ada sahabat-sahabat kita yang datang nanti langsung aja kita. Kita buang bincang-bincang santai aja, bagus ya. Santai. Bagus, aman balik malam. Aman. Ya. Tak sampai manjat tembok belakang rumah kan? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kami muliakan nih, panutan kami sekarang nih, Masya Allah, yang diberi Allah kesempatan langkah, Ustaz Rio Azhari Sahlan ya, beserta partner Bang Agus. Kami kenal Bang Agus ini dulu Agus Al Muhajirin, saya baru tahu Agus Rifai. Ada lagi tak Bang Agus? Ada. Itu aja. Kami tahu nama Bang Agusnya Agus Al Muhajirin gitu kan. Jadi lekat dia Agus mana? Agus Al Muhajirin. Tak ada lagi Agus Rifai, tak ada. Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Alhamdulillah. Di kami bilang apa? Base camp ya. Base camp bahasa anak kekinian, base camp ya. Base camp ya, tempat kalau bahasa lain tempat berborak gitu kan, tempat bual-bual bersembang. Melayu. Tempat kami curhat-curhat lah. Nah, curhat-curhat. Dulu anak GCM itu juga tempat curhat-curhat dari lajang sampai Dawe Bini. Dawe Bini sampai beranak curhat gitu kan. Di sini juga. Di sini juga alhamdulillah. Jadi pertemukan, dan ini pun dalam agenda kita serah terima 1000 Al-Quran dari BWA. Ya. Alhamdulillah, kan pertemuan ini dalam rangka hal yang baik Ustaz ya. Iya, tentunya. Sebab Al-Quran inilah salah satu kemuliaan Al-Quran. Dibawanya kita dalam majelis yang baik, pertemuan yang baik Ustaz ya. Insyaallah. Selawat juga supaya kita istilahnya jangan jadi majelis yang lalai lah kita pada malam hari ini, walaupun majelisnya majelis santai-santai, majelis bersembang-sembang. Jadi selawat tak bolehlah kita tinggalkan ya Ustaz. Insyaallah. Buat ilmu kita nih banyak di sini. Kami karena biasanya kami ini sebelum apapun kami mulai dalam suatu perkumpulan kami itu kami bawa selawat asigil, selawat busro, habis itu ada zikir dari Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai dulu dengan selawat asigil. Seperti biasa 3 kali semua. Dan selawat busro 3 kali, habis itu baru zikir jazallahu anna. Insyaallah, silakan Dik Kani Firman. Insyaallah kami bacakan selawat berzikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha
وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. Alhamdulillah. Tak apa kan Ustaz? Tak apa kan dalam majlis itu ada salawat dengan saya? Ya itu baik, Masya Allah. Bagus ya. Alhamdulillah. Ini mungkin yang baru bergabung di Fanspage Gerakan Cinta Masjid telah hadir bersama kami Ustadz Rio Azhari Sahlan bersama partner Bang Agus Rifai ya. Saya tuh biasa lidah saya nyebut Agus Al-Muhajirin. Iya, beliau Al-Muhajirin. Kalau tidak Bang Agus SMK, STM gitu kan Bang Agus. Senior beliau nih masyaallah ya. Tapi jiwanya masih muda selalu. Masyaallah. Jadi beberapa waktu ke depan kami akan bincang-bincang santai bersembang bersama sahabat GCM. Jadi nanti apabila ada pertanyaan dari sahabat-sahabat di dunia maya, bahasa sekarang dunia maya di online, jemaah online di jemaah online nanti bisa langsung dikirim pertanyaan. Tapi tidak ada door prize karena ini kalau musim 17 ya. Boleh door prize kalau masih wilayah Karimun datang ke sekre kami ada martabak, ada putu piring, ada putu bambu, ada teh susu, ada kopi susu. Oke. Minum dulu nanti pas kita cakap. Ya, masyaallah ya. Bagus, ya. minum bagus. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi susu paling enak nih. Di sekre GCM ya. Jauh nih Ustaz. Oh ya, jauh.
PN. Nah, jauh nih. PN. Allah Akbar. Kami kan belakangan ini nengok nih, sempat terjang Ustadz bersama Bang Agus nih. Dengan dikenal sama di headline-nya apa? Dai Hinterland. Ya, Dai Hinterland. Dai Hinterland. Apa maksud dari Dai Hinterland, Ustaz? Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama tentu saya sangat menghormati para ikhwan-ikhwan kami, wabil khusus ahina kami, Akhi Tasrim ya, dan teman-teman semua KCM. Masya Allah, ini suatu kehormatan kami yang Al-Fakir ini bisa di tempat ini mabesnya orang-orang soleh nih, Masya Allah. Biasanya kan kami ini Al-Fakir hanya di pulau-pulau gitu. Kalau jam segini ada di pulau itu belum hidup lagi listriknya, tapi Alhamdulillah hari ini di bawah sinar yang terang, di markas yang penuh barokah berjajaran dengan Al-Quran ini. Tidak lupa juga kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena laula kaya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Tidak ada Nabi Muhammad maka tidak adalah kita semua dan muka bumi ini. Karena ada Nabi Muhammad dan Nur Muhammad lah kita ada. Dan kita juga ya sebagai umatnya beliau memikul 3 tugas daripada nabi-nabi kita, yang mana itu termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Kita ambil penggalannya saja, intinya saja. Yang pertama, tugas kenabian adalah yatslu alaihim ayatika, yakni membacakan ayat-ayat Allah dimanapun dan kapanpun, siapapun dan bagaimanapun keadaan kita. Tak harus ustadz, tak harus buya, tak harus alim ulama, siapapun kita punya tugas, yakni yatslu alaihim ayatika. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yakni mengajarkannya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, tentu mengajarkan Al-Quran dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu banyak, salah satunya ada fikih, ada ilmu-ilmu umum. Kemudian yang terakhir, wa yuzakkihim, yakni mensucikan. Mensucikan itu berarti bukan kita memandikan orang-orang yang di pulau atau yang teman-teman kita, tidak. Betul. Tapi mengentaskan, misalnya kalau dari miskin menuju tidak miskin, dari fakir menuju ada, begitu. Dari yang mohon maaf, yang kurang berpendidikan menjadi berpendidikan. Itulah tugas itu. Jadi di awal itu kita buka dengan tugas-tugas Nabi itu. Terus kami ini dikenal dengan Dai Hinterland. Al-Fakir di sini sebetulnya tidak membawa nama Al-Fakir pribadi, tapi mewakili teman-teman yang bahkan hari ini ada di pelosok-pelosok desa yang mana keberadaan mereka itu tidak diketahui publik. Masya Allah. Baru mungkin 2 bulan 3 bulan inilah kami ini termasuk Al-Fakir ini baru dikenal. Itu pun melalui beliau kita bersama-sama. Tapi sebelum itu kita sudah berada di pulau-pulau itu kurang lebih 2 tahun akhirnya semua. 2 tahun itu kita tersebar di 5 kecamatan khusus Karimun. Tapi total dari kita semua itu ada 50 orang. Yang paling banyak itu di Lingga dan Natuna. Terus untuk Hinterland itu sendiri, apabila kami sampaikan ini, itu kena berhati-hati. Kenapa? Karena ada satu bagian tempat itu kita sebut Hinterland, merasa tersinggung. Karena Hinterland ini kan terpencil. Ya, mungkin ada sebagian, ya nggak semua orang lah, ada sebagian oknum yang merasa kita ini udah maju, kenapa disebut Hinterland begitu. Apalagi berkenaan dengan keagamaan. Orang pasti tidak suka dibilang, wah, Bapak nih kawasan Bapak, desa Bapak atau tempat Bapak ini masih terbelakang secara keagamaan. Orang pasti berasumsi, wah, ini orang-orang baru bilang begitu, kan tidak etis. Tapi itulah, karena Hinterland ini adalah suatu keadaan, ya kan, sahabat semua, para akhi-akhi, di mana ya mau tidak mau tetap harus mau disebut Hinterland. Maka Dai Hinterland itu adalah dai-dai yang ditugaskan di wilayah-wilayah terpencil. Apakah Karimun ini masih ada wilayah terpencil gitu? Kadang kan kalau di kalangan-kalangan orang-orang kota ini mungkin nggak terjangkau lah, atau tidak tahu lah di mana wilayah-wilayah Hinterland itu. Ternyata di Kabupaten Karimun ini masih banyak wilayah Hinterland yang tidak terekspos.
Kemudian kita ditugaskan pertama itu dari pemerintah, ya di sini Pemprov Kepri, pemerintah provinsi Kepri. Tapi di dalam tugas itu kita SK-nya misalnya diburu gitu, ya hanya diburu, tidak boleh kemana-mana. Kemudian harus mukim di situ. Tapi karena jiwa-jiwa muda ini ya bergelora itu, wah kita tidak mungkin hanya satu tempat begitu. Karena ini kesempatan gitu. Apabila kita terjun misalnya ke suatu daerah, tapi tanpa pakai tupoksi, misalnya saya pergi ke daerah mana Belat, kemudian orang nanya, antum dari mana? Kalau kita ada tugas dan tupoksi, tentu kita bisa menyampaikan bahwa kami ini dai Pak dari provinsi. Meskipun tugas kita tidak di situ, maka dengan tupoksi itu wilayah kita masih wilayah dakwah kita semakin luas. Maka kami punya inisiatif kelilinglah ya. Kalau anak-anak sahabat-sahabat Ikhwan GCM ini rolling ya. Rolling. Nah, kalau kami darling lah, dakwah keliling. Ya boleh darling ya. Boleh lah istilahnya begitu. Keliling dari mulai Kecamatan Guru akhirnya sampai ke kecamatan yang baru, yakni Kecamatan Sugi. Dulu masuk bagian Moro. Di daerah Sugi kita ada 2 ustadz di situ. Yang pertama itu namanya Ustazah Mutia, ya perempuan dari Dewan Dakwah. Yang kedua ada Ustadz Zulheri. Beliau ini juga mengajar di salah satu pesantren di Mustafawiyah di Moro itu At-Tahiriyah. Beliau merupakan asatis di situ dan mereka bersama teman-temannya ini sudah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun mengabdi di wilayah itu. Berhadapan, ya mohon maaf, kita tidak hanya berhadapan dengan masyarakat kita yang muslim, tapi juga yang non begitu. Dalam hal tidak hanya berhadapan secara sosial, tapi dalam hal spiritual. Makanya ada kaidah apa itu, Ustaz? Jangan sampai orang-orang kita yang fakir berubah menjadi ya itu ya. Makanya kami di wilayah-wilayah itu berhadapan dengan orang-orang yang berlatar belakangan. Ya kalau kita ini kan punya motivasi, mereka juga punya motivasi. Mereka punya target sekian dalam tahun sekian, maka mereka harus punya umat sekian. Kita juga harus punya target begitu. Cuman dalam hal teknisnya kita sering punya masalah support ya lah. Karena dananya itu besar, akhirnya semua. Karena untuk dari satu pulau ke pulau itu kita tidak pakai pakai kuda terbang. Tapi menggunakan bot, dan bot itu tidak sukarela, semua harus dibayar. Maka biaya untuk dakwah di pulau-pulau ini besar. Maka disitulah kendala para penyuluh sebetulnya, penyuluh dari Kementerian Agama. Penyuluh Kementerian Agama ini sebetulnya ingin menjangkau wilayah-wilayah yang hinterland itu tadi, cuma terbatas akan biaya. Makanya kami di sini karena sudah ada tupoksi itu, kita gunakan apa yang seharusnya kita beli untuk makan, kita gunakan untuk dakwah akhirnya semua. Misalnya kita dikasih honor 2 juta, 2 juta itu kita gunakan untuk dakwah. Untuk makan itu Allah yang kasih. Itulah motivasi yang kita bangun hari ini. Karena ada sebagian orang yang bilang, wah ini ustadz pemerintah nih plat merah ya kan. Wah ini difasilitasi oleh negara. Ya mungkin dalam tanda kutip ya memang difasilitasi negara. Cuman kalau kita di kepulauan ini, fasilitas negara itu tidak akan cukup mengantarkan kita ke berbagai wilayah ini. Cukup di satu wilayah saja kita sudah kewalahan. Tapi alhamdulillah Allah punya jalan. Jadi ikhwan-ikhwan semua, para ahi-ahi semua, kita ini bukan orang yang orang yang begitu hebat, begitu tidak. Cuman kita ini sama-sama orang yang ingin berusaha menebar kebaikan. Tidak serta-merta apa yang kita lakukan itu diterima memang. Karena ada sebagian kalangan, kemarin kami, ada beberapa ustadz kami, ini cerita sedikit ya, curhatlah. Dianggap sebagai teroris ya. Bahkan di salah satu pulau itu di daerah, ya kita tidak sebut nama tempatnya, takut ini ya, kode etik jurnalistik kata Tuan Guru, Masya Allah. Jadi di sebuah tempat itu ustadz kita ini sudah bertugas sekitar 3 bulan. Kemudian datang ancaman-ancaman yang verbal melalui pertama melalui WA, melalui media sosial, kemudian verbal
didatangi langsung, diancam suruh meninggalkan tempat tugasnya. Kenapa? Karena dianggap berbahaya. Karena kita tahu di wilayah itu sudah masif gitu, orang tetangga kita yang sebelah ini sudah masif di daerah itu, sehingga kehadiran kita di situ dianggap berbahaya. Padahal sama-sama kita ketahui sebelumnya wilayah itu merupakan mayoritas muslim ya. Bukan wilayah yang kayak di wilayah suku-suku asli, tidak. Tapi wilayah itu merupakan mayoritas muslim, kemudian yang muslim ini qadarullah lah atas apa yang terjadi, mereka berpindah keyakinan, kemudian dapatlah tugas di situ ustadz kita. Diancam verbal, suruh meninggalkan tempat itu. Akhirnya hari ini dipindah, tidak lagi bisa masuk ke situ. Jadi tantangan kita di pulau ini banyak, akhi. Ya, pertama kita menghadapi tentu pemerintah setempat. Karena ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Ada yang menganggap kita ini agen politik, titipan pemerintah provinsi. Ada juga yang menganggap kami organisasi terselubung. Ya, jadi meskipun ya dai kan, tapi banyak juga ya orang persepsi orang, terserah lah, itu kan karena setiap orang punya asumsi masing-masing. Tapi memang tantangan itu menjadi lebih kita bersemangat lagi dalam berdakwah. Setahun kita ada banyak tantangan itu, kemudian jalan 2 tahun, alhamdulillah sekarang kita sudah diterima di semua tempat. Dan itu buah daripada keteguhan teman-teman kami, para ustadz-ustadz yang di pulau-pulau. Yang saya agak Al-Fakir yang agak terkesan itu adalah perjuangan teman-teman kita yang berada di pulau Pulau Gara. Itu mungkin nggak masuk wilayah Kabupaten Karimun ya, tapi di sana mereka Masya Allah, karena di situ menghadapi suku-suku laut ya. Kalau kita di sini ada di Durai, ada namanya pulau kemarin kita itu Pulau Wakbu ya, mungkin akhir-akhirnya belum sampai ya, baru nih dengar. Wakbu ya, Wak Labu lah. Kalau Wak Labu ada kita dengar ya, Wak Labu ada dengar. Jadi di Pulau Wakbu itu musola aja belum ada gitu. Musola aja belum ada untuk ibadah. Jadi masih begitu keadaannya. Tapi ya ikhtiar lah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi bagi semua, bahwa dakwah ini ya harus sama-sama gitu. Tidak kita sendiri. Jadi tugas kami di situ, kadang ada yang bertanya, apa sih tugas ustadz dari Interland itu di pulau-pulau itu? Kita itu merangkap semuanya, dari mulai fardu ain, fardu kifayah, bahkan sosial dan sosial dan politik lah. Maksudnya politik ini kita bukan agen politik, tapi kalau ada penyelenggaraan politik, kita bolehlah pasangkan bantu cangkul-cangkul lah begitu. Yang penting tugas kami yang pertama yakni membina umat dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia. Kebutuhan agamanya kita layani. Misalnya umat kita butuh butuh pembimbing untuk sholat, butuh guru ngaji, itu kita lakukan semua. Bukan berarti kita juga menyampingkan tugas-tugas penyuluh-penyuluh yang ada. Karena mohon maaf ikhwan semua, kadang kita di suatu tempat itu bukan seharusnya kita itu bersama-sama ya. Tapi kadang ada yang menilai kita ini jadi kompetitor gitu. Wah, ini ustadz ini mau cari panggung ini ya, begitu ya. Oh, ada juga? Ya, ada banyak begitu. Mau cari panggung, mau cari nama. Padahal nama sudah dikasih sama orang tua dahulu-dahulu ya. Tapi ya begitulah tantangan dakwah di pulau-pulau. Selain biaya yang tinggi, tekanan dari berbagai aspek juga banyak. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami. Pada akhirnya, ini kita singkat sajalah. Ceritanya panjang pula nanti ya. Tidur nanti para jamaah semua ya, para hadirin semua ini. Jadi saya itu lama sekali pengen kalau dakwah ini tidak hanya sekedar ceramah begitu. Tidak hanya sekedar ngajar ngaji gitu. Karena hari ini dakwah tidak cukup dengan sari tilawah, tapi harus pakai sarimi. Ya. Sarimi ya? Iya, harus pakai sarimi. Sponsor nih, sarimi. Bukan, sarimi nama ya, nama sarimi. Maksudnya kita dakwah itu tidak hanya dengan ceramah, tapi juga harus dengan materi, bilmal ya. Dakwah dengan bilmal. Maka saya cari-cari kira-kira siapa yang mau bantu kami begitu. Saya menghubungi beberapa orang, akhirnya saya bertemu beliau. Saya hubungi beliau, Ustadz, kami dari
dari Dai Hinterland, balik Hinterland. Kita tugasnya di Kabupaten Karimun. Kita punya program mau bagi-bagi Al-Quran, pakaian layak pakai, alat bersih, kebersihan masjid dan musola di pulau terpencil. Alhamdulillah mungkin hati beliau ini bersih kan, langsung ditanggapi sama beliau, Masya Allah. Pada tahap pertama beliau bantu kami Al-Quran. Kemudian tahap kedua saya ajak beliau ini, Ustaz, kalau mau lihat tempat yang kita dakwah ini, ayo monggo lah gitu istilahnya. Beliau bersedia ikut kami menggunakan perahu kayu sekitar berapa jam Ustaz ya? Naik kapal kayu, kemudian terombang-ambing di lautan. Tapi katanya beliau sudah biasa, alhamdulillah tidak muntah di jalan. Sampai di pulau namanya Ngal. Mungkin ada dari Pak insan Facebookiah ini orang dari desa Ngal. Ngal itu masuk kecamatan Ungar, tapi posisinya lebih dekat dengan Durai. Setelah saya bertanya sama ini, saya sering nanya ini, kenapa kok Ngal ini masuk ke Ungar, tidak masuk ke Durai? Rupanya dulu pas pemekaran itu butuh butuh desa, salah satunya Ngal. Di desa Ngal ini, ikhwan semua, dia punya 2 masjid, 2 musola, ya. Itu tempatnya nggak jadi satu. Satu di Pulau Mandah masjidnya, namanya Masjid Al-Wali. Kemudian satu Al-Munawarah di Ngal. Itu jadi ikon desa Ngal. Kemudian satu lagi musolanya di Bukit, di Teluk Besar, satu di Pulau Propos. Ini kalau Jumatan, masyarakatnya ini, yang dari Pulau Propos itu pakai perahu ke Pulau Ngal. Ya. Kemudian kalau mau buat majlis taklim, itu dari Pulau Ngal, misalnya acaranya di Pulau Mandah, dari Pulau Ngal, Pulau Propos, Teluk Besar, semua pakai pompong menuju ke Pulau Mandah. Biayanya itu kalau tidak salah kemarin saya bicara sama desa kan sekitar 3 jutaan sekali acara. Bayangkan akhirnya semua Sewa ya? Sewa. Itu disponsori oleh pemerintah desa. Kalau tidak disponsori oleh pemerintah desa, maka tak bisalah mereka buat pengajian. Dan itu tidak 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi di sana itu majelis taklim ibu-ibu itu 3 bulan sekali. Ada juga perwiritan Jumat sekali. Cuman ya untuk yang skala besarnya itu 3 bulan sekali. Ya di sini kita tentu bertanya-tanya ya, kenapa begitu sulitnya mengadakan majelis taklim? Ya, memang kondisi alam geografis. Kemudian ada satu musola yang di situ ini musolanya dibangun tapi tak ada tempat wudhunya akhirnya semua. Bagaimana itu? Dan pengurus musolanya biasalah ya. Kalau di mana-mana sekarang kan jamaahnya sudah jamaah ini husnul khotimah. Sudah 60 ke atas. Posisi suraunya di atas bukit. Ya. Sudah jamaahnya mau husnul khotimah, letak suraunya di atas bukit, Masya Allah. Jadi setiap mau wudhu, mereka ngisi air dari atas, diisi ke tong di atas itu, di bukit, dari bawah ke atas bukit. Begitu terus. Dan ya Alhamdulillah melalui inisiatif kami ini, dibangunlah mulai sekarang ini sudah jadi ya Ustadz ya. Sudah Alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz kita di situ 2. Ada Ustadz Saidi dan Ustadz Badri. Mereka dari Aceh. 2 orang ini masih lajang, masih muda. Jadi ikhwan semua, ya mungkin itulah ya perkenalan singkat tadi. Sebetulnya ya tidak singkat-singkat amat, panjang juga tadi ya. Masya Allah. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan ya silakan. Alhamdulillah itu tadi kata beliau pengenalan singkat ya. Tapi yang tidak singkat. Ustaz Amir, sini Ustaz Amir. Soalnya kami dah sediakan tempat soalnya. Iya. Ini beliau kemarin ikut kita nih. Iya. Masya Allah ngasih motivasi di sana sama anak-anak itu agar bisa jadi kori nasional dan internasional saja. Masya Allah. Nih kopi susu, teh susu nih. Hah? Teh susu. Teh susu. Ini kopi ini, teh susu. Masih ada teh susu? Masih. 2 botol teh susu. Oke, bagi sahabat GCM yang di Facebook maupun yang di sini, jika ada pertanyaan nanti langsung aja ditanyakan sama apa. Jadi di Karimun
Tadi kan saya dengar tadi 50 orang sekepri. Iya, dai interland atau mubalik interland Ustaz ya. Dai mubalik interland. Ini kalau kami dengar tadi ini ibaratnya manusia-manusia yang tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Program-program orang ini Ustaz ya. Masya Allah. Jadi kalau di Karimun itu berapa orang Ustaz? Kita ada 5 Ustaz. 5 ya. Yang kebetulan yang nongol ini Al-Fakir sendiri ya. Istilahnya kita ini sebetulnya tidak mau menampakkan ke publik, cuman kayaknya biar tidak dianggap AI Ustaz, artificial intelligence ya. Oh iya. Nanti Ustadznya wujuduhu wa adabihi gitu, namanya ada tapi rupanya tak ada. Karena ada sebagian tempat yang bilang begini, Ustadz ini tak ada begitu, tak ada di tempat. Ya kita bukan tidak ada di tempat, cuma kita memang tidak terdeteksi. Di daerah Durai itu ada namanya Desa Sanglar. Di situ tak ada sinyal, Ustaz. Namanya di daerah Tanjung Perai. Di bagian belakang itu memang betul-betul tidak ada sinyal. Jadi ustaz-ustaz kita di situ. Bahkan ini banyak cerita-cerita menarik ya. Tidur jam 11 malam itu lari ke rumah warga gitu. Kadang kita ini kan diberi rumah. Sama warga kita ini diberi rumah untuk tinggal. Cuma rumah ini besar di tengah hutan, gelap. Ustadz ini dari daerah Kalimantan, tinggal di daerah itu sendiri. Jam 11 malam mungkin takut, lari dia ke rumah Pak RW. Jadi jadi cerita gitu. Ustadz ini takut hantu. Padahal memang takut gelap saja gitu. Jadi tapi cerita itu viral karena Ustadz ini kan. Ustadz aja takut hantu, apalagi kita. Berarti betul lah tagline Ustadz juga manusia. Jadi kita ada 5 orang. Yang pertama ada di Kecamatan Buru, kemudian ada di Kecamatan Durai, Kecamatan Ungar, Kecamatan Moro, dan Kecamatan Belat. Dan masing-masing Ustadz ini bukan putra daerah. Mereka ini ada yang datang dari Aceh, ada yang datang dari Makassar, ada yang datang dari Kalimantan. Kita semua dulu dididik di Lam Kepri dulu. Ada diklatnya 3 hari. Sama dari MUI provinsi. Dididik betul-betul biar apa? Karena ya kita tahulah masyarakat Kepri ini kan ahlu sunnah wal jamaah. Sementara teman-teman kita ini ada dari sebagian yang memiliki ikhtilaf lah dalam hal misalnya dalam ibadah-ibadah fi'liyah gitu kan. Itu diselaraskan oleh LAM. Bahwa kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alhamdulillah ustadz-ustadz ini karena mungkin sudah dididik dari lembaga dakwahnya masing-masing, bisa berbaur, bisa diterima. Dulu awalnya sulit juga Ustadz, karena memang ada yang ustadz-ustadz kita ini memang terlalu kuat dengan pendiriannya, idealismenya. Tak boleh gini zikir jahar. Akhirnya alhamdulillah hari ini mereka sudah berbaur dengan masyarakat, bahkan sudah sebagian itu dikasih lahan. Kita banyak yang mewakafkan lahan ke kita hari ini. Ada yang 3 hektar, 1 hektar untuk dibangunkan pesantren. Tapi ya bangunnya susah juga Ustaz, dananya banyak ya. Betul. Ya itulah, kita ada di 5 kecamatan, 5 orang. Perempuan 1 Ustaz, tapi saya sudah menikah. Allah, tapi alhamdulillah lah saya pun sudah menikah. Orang luar juga Ustaz? Orang luar, Makassar. Suaminya orang Moro. Suaminya orang Moro. Iya. Dapat orang Moro berarti semenjak itu jadi dapat jodoh. Iya. Insyaallah. Nih kita coba ke Bang Agus nih. Dah berapa lama ikut Ustadz Rio kita ya Bang Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sekitar. Tadi awalnya saya tak ada begitulah respect dengan Ustadz Rio ni. Jadi saya melihat pengalaman GCM. Saya sering melihat kegiatan GCM. Ketika saya melihat GCM tu, bisa tak saya membuat seperti GCM itu. Sama juga, saya juga sebenarnya bukan dari kalangan orang yang berada juga. Ia hidupnya juga pas-pasan. Tapi dengan motivasi dan keinginan ingin berbuat, saya cuba. Intinya saya salah satu pengurus di TPK Al-Muhajirin. Ketika saya melihat TPK Al-Muhajirin itu tadinya kok TPK-nya begitu-gitu aja. Apa yang bisa kita kembangkan di TPK itu?
selama ini kan orang akan melihat TPK itu kan menjadi nomor 2. Kenapa kita tidak bisa menjadikan TPK itu nomor 1? Jadikanlah anak-anak kita itu selalu cinta dengan Al-Quran. Menjadi mereka tu dekat dengan Al-Quran. Jadi saya melihat pengalaman saya tu di kampung saya tu dulunya tak ada TPK, tapi ya begitu-gitu aja. Saya melihat anak-anak kita di situ pada main-main dan masuk asar main. Jadi kita cuba ngajak. Alhamdulillah berjalan dengan waktu. Sekarang tak ada lagi anak-anak kita main, istilah main handphone. Waktunya kita TPK, mereka datang. Jadi saya melihatnya TPK, tak mungkin begitu-gitu aja ya. Apa yang bisa saya kembangkan? Saya melihat GCM, gerakan GCM, saya sering ikuti. GCM aja bisa buat itu, kenapa kita tidak bisa? Jadi saya cuba membuat gerakan TPK peduli. Jadi TPK Al-Muhajirin itu dia bukan hanya peduli di masyarakatnya sendiri, di anak-anak kampungnya sendiri, tapi dia cuba mengembangkan sayap keluar gitu. Jadi singkat cerita, itulah saya kenal dengan Ustaz Rio di waktu itu di bulan Ramadan. Cuma bersembang-sembang aja. Dia mungkin dia melihat Facebook saya mungkin bang ya, lihat like ingin berteman. Ya namanya orang berteman tentu kita meladeni lah. Teman bersembang dengan saya cerita. Okey, dah bersembang. Pas lebaran saya masih ingat tu, lebaran tu raya ke-6. Bang, boleh saya bersilaturahmi ke rumah saya, silakan, namanya orang mau silaturahim. Gitu kan. Sekali tu dia punya cerita bla 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 bla. Saya mau balikin dia bla bla lah katanya. Jadi saya punya keinginan, saya melihat anak-anak di pulau itu mereka ingin mengaji, tapi mereka enggak punya Al-Quran, tak punya Iqra, sehingga ingin belajar mengaji Al-Quran tu harus datang ke masjid. Datang ke masjid pun tidak boleh dibawa pulang. Jadi refleks aja, Bang Tasrif, refleks. Saya bilang, insyaAllah Ustaz, nama itu, mudah-mudahan Allah hijabahkan doa kita. Saya bilang, kita cuba aja, kita cuba dulu 100 Al-Quran. Ya mudah-mudahan 100 Al-Quran tercapai. Memang semua itu kan tergantung niat Pak. Kalau niat kita bagus, insyaAllah dia akan bagus. Jadi sampai hari ini pun, apa yang saya buat, saya niatkan dalam hati tidak punya kepentingan di dalam ini. Kepentingan saya cuma ingin membantu anak-anak daerah kita ini menjadi penghafal Al-Quran. Mak cakap saya sendiri ketika saya mengaji, saya juga bukan pasti juga membaca Al-Quran. Ada juga lah kadang terselit-selit salah. Tapi keinginan kuat untuk melihat anak-anak kita itu cinta dengan Al-Quran, saya buat gerakan ini. Okay, Ustaz, saya cuba ya. Berjalan waktu cuman kita tadi telah Tasrif cuma WA. Ni saya punya saya buat gerakan dari TPK Al-Muhajirin, gerakan wakaf Al-Quran untuk anak-anak di luar terpencil. Alhamdulillah rupanya direspon oleh kawan-kawan di baik di grup, baik secara di masyarakat saya sendirilah, di masyarakat saya sendiri. Okey, saya sekian. Jadi saya bilang sama Ustaz, kayaknya terlampau ni kegiatan kita ni. Tadinya cuma asal saya mungkin untuk berapa pulau yang kita akan berikan Bang Tasrif. Alhamdulillah dah perjalanan 3 bulan kita dah 15 desa kita salurkan Al-Quran dengan Iqra. Bahkan ada juga di masyarakat mereka minta ke kita, Pak, bisa tak bantu kami bukan hanya Al-Quran Iqra, bantukan tuntutan dan solat. Alhamdulillah, juz amma, alhamdulillah kita memberi. Jadi mungkin itulah, alhamdulillah sampai saat ini donatur-donatur kita yang kita lobby mereka pun percayalah dengan kita kan, insyaAllah. Jadi setiap apa yang kita buat, memang mereka tak pernah meminta kepada saya, Bang Sarip. Paling tidak saya kasih tahu mereka bahwa wakaf kalian sudah sampai, ini barangnya, ini tempatnya gitu. Sehingga orang berkata dengan saya ni, kenapa sikit-sikit harus diposting? Saya bilang, itu saya masih bahasa otomat. Selagi benda tu baik, posting aja, enggak apa-apa. Jadi saya posting. Sehingga kan di situ kan banyak donatur-donatur yang memberikan amanah ke kita. Mereka akan melihat. Seketika mereka lihat, barangnya sudah sampai, ini bukti. Tadinya dengan Al-Quran itu Bang Tasrif, dengan Al-Quran, Ustaz,
kita cuba bukan Al-Quran aja, saya bilang kan, cuba kita melirik ke lain-lain, mungkin ada jalan lain yang bisa kita bantu. Akhirnya kita melirik ke tempat ibadah. Macam mana kita bisa memakmurkan tempat ibadah itu? Kita nggak punya duit. Untuk memberi pun kita nggak punya duit, tapi kita cuba ngajak umat untuk membantu. Itulah awal kita membantu tu, pertamanya tu di Pulau Kas. Di Pulau Kas itu memang pulau sangat, pulau penghujung tu, sehingga saya melihat di masjid itu mereka tidak punya sound system di dalam itu, nggak punya Kipas angin tak ada. nggak kipas angin, tak punya. Jadi saya bilang sama Ustaz, melangkah kami pulang ke Pulau Kas, saya bilang, Ustaz, kita ikhtiar, mudah-mudahan Allah ijabahkan kita. Pengalaman belum sampai kita ke rumah, masih di tengah laut. Itulah tadi mungkin Allah mendengarkan doa kita. Tak, okey Ustaz, ini sudah dapat, kita selesaikan. Alhamdulillah, semangat. Masjid di Pulau Kas itu mau jemaah. Kalau tidak, mau imam, tak dengar. Masjid itu tak mau dengar, tak dengar orang solat ke tidak, tak dengar. Tapi hari ini alhamdulillah. Berlanjut di situ, kita ke Pulau Ngal. Saya ke Pulau Ngal. Pulau Ngal, saya melihat dengan Ustaz, saya tengok sangat miris. Masa di rumah Allah, tempat kita beribadah, tak punya tempat wuduk, tak punya WC. Dia tu tempat duduknya pula tu pakai drum. Macam mana lah. Airnya pun istilahnya kalau di drum tu kan air tak sihat lah. Namanya di drum. Kadang jentik-jentik masuk situ kan tak sihat lah, kan. Jadi saya cuba buat batik. Saya cuba dia bilang, Ustaz, kita ikhtiar lah. Saya bilang kan, ikhtiar. Macam mana di Musala An-Nur itu mereka memiliki tempat duduk yang layak untuk mereka berjemaah. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi pun mereka akhirnya semangat mereka berjemaah, mengambil tempat duduk yang layak. Semua ini berkat dukungan dari keluarga, dari kawan-kawan. Kalau tanpa dukungan, mungkin saya sendiri pun, saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa, dan saya pun bukan juga dari kalangan orang yang berduit. Saya tidak punya kalangan berduit, tapi Allah memudahkan jalan saya. Jadi setiap apa yang kita ucapkan, memang Allah kabulkan. Saya sendiri tak percaya. Intinya tak percaya. Macam mana saya tak percaya? Hari ini saya bisa melakukan seperti GCM lakukan. Kan gitu. Sebelum saya dah melihat GCM buat macam mana mereka sebarkan Al-Quran, macam mana mereka membuat gerakan-gerakan untuk peduli sama-sama kita, peduli dengan masjid. Dengan motivasi itulah saya buat. Alhamdulillah hari ini Allah ijabahkan. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah. Amin. Peduli dari umat untuk umat, kembali ke umat. Sama kalau kita tidak peduli dengan umat, siapa lagi? Gitu. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita semua Allah ijabahkan, kita peduli sama-sama untuk umat. Mungkin itu sikit aja urusan dari saya. Mungkin lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang gitu. Kalau kita dah dapat pengalaman spiritual, menurut beliau sikit, tapi pasti ingin selalu banyak yang diceritakan tentang kebesaran Allah, tentang keajaiban-keajaiban Allah. Karena itu juga yang kami rasakan di komunitas Gerakan Cinta Masjid, seperti yang kawan-kawan rasakan di internet kan gitu. Selagi kita luruskan niat, Allah buka jalan. Ya, betul. Allah kan cuma nengoknya, betul tak ingin berikhtiar gitu kan. Ya, terus saya juga Al-Fakir juga terinspirasi. Jadi di Interland Ustaz, akhirnya semua. Jadi kita ada buat program habis maghrib tuh GCM, Gerakan Ceria Mengaji. Terinspirasi dari ikhwan GCM semua, tapi kan kita mau pakai mereknya kan gak enak ya. Oh, belum ada license ya. Nanti bayar royalti ya. Royalti. Jadi awal tadi agak ini juga grogi kami ini, tapi ini berjalannya waktu, alhamdulillah ini mencair suasananya ketika mendengar arahan beliau. Jadi agak ini sedikit Ustaz. Agak apa ya? Kita itu kalau di pulau, satu ember pasir itu dibandingkan satu lori pasir di sini lebih mahal satu ember pasir di sana. Kenapa? Karena medan yang sulit, kemudian tempat yang jauh, biayanya berlipat-lipat ganda. Makanya kalau di situ kita bisa bangun satu tempat
itu wudhu itu wah luar biasa rasanya, Masya Allah. Jadi satu lagi yang ingin kami sampaikan bahwa hari ini kita ini terjebak dengan apa? Dengan silogisme, bahwa kita ini mayoritas. Ya, berapa jumlah kita sekarang hari ini? 88% ya. Dari 98%. 10% umat kita kemana hari ini? Ya, 5% mungkin dia berpindah keyakinan. Tapi ada 5% lagi atau sekitar lebih dari 20% lagi agnostik. Agnostik itu apa? KTP-nya Islam, tapi ritus keagamaan, ritual tak dikerjakan. Ya, makanya di Pulau Kas itu anak-anak muda yang setara-setara ikhwan semua ini baru sampai Iqra 6 akhirnya semua. Baru sampai Iqra 6. Bahkan ibu-ibunya juga belum bisa baca Yasin. Baca Yasinnya bisa, Yasin. Selanjutnya bingung. Ya Yasinnya. Ya. Jadi kalau bukan kita yang datang ke mereka, mereka tidak akan datang ke kita. Kenapa? Jauh satu, ya. Mungkin itulah, mungkin teman-teman semua sudah pernah merasakan itu ya di Gerakan Cinta Masjid. Karena saya datang ke Durai pun ada juga di sana. Dulu di sini Ustaz, ada juga akhi-akhi GCM katanya. Masalah kita ini cuma tukang bungkus saja Pak sebetulnya gitu. Dan sudah didahului oleh ahina-ahina kita semua gitu. Dakwah itu kan berganti peran, berganti peran, yang ini istirahat, yang ini maju. Habis nanti setelah itu bergabung bersama-sama memberikan yang lebih besar. Gitu. Iri, salah satu iri yang diperbolehkan adalah iri dalam hal kebaikannya, jadi wajib bagi kami iri dengan pergerakan-pergerakan pengorbanan yang telah diberikan Ustaz Rio, Bang Agus, Ustaz Amir yang sekarang baik juga ikut ke sana ke sini ya, meninggalkan anak istri ya demi perkembangan dakwah. Kami iri, mudah-mudahan nanti suatu saat kita rancang program bersama. Itu kalau biasanya kalau kita keluar itu Ustaz, itu nginap atau balik hari, atau kalau nginap itu berapa hari? Mana tahu nanti kita atur schedule kan ya. Kita kerjasama, kita cari yang rumah ke tengah hutan tadi itu. Nah, ke rumah tengah hutan tadi itu. Nah, kita tinggal ke situ. Habis itu kita mungkin ya 2 hari. Kalau ibarat ke sekarang nih kayak anak KKN lah ya. Anak KKN, tapi bukan KKN di apa? Yang lagi viral film itu. Bukan itu. KKN kita memberikan yang terbaik. Mungkin kita atur schedule, mungkin pagi programnya apa, siang programnya apa, malam programnya apa gitu kan. Gambaran gimana? Apakah memang harus nginap atau boleh hari, atau kalau nginap berapa hari itu biasanya? Kalau di daerah seperti Pulau Parit, Pulau Tulang, kemudian Belat itu bisa pulang hari. Buru juga pulang hari. Kita datang pagi, kemudian nanti siang kita di masjid, biasalah kita sholat zuhur bersama. Kemudian setelah zuhur itu ada kajian sedikit. Ya, misalnya kalau kajian itu bapak-bapak yang datang di masjid. Kemudian ibu-ibu setelah itu ada majelis taklim. Kemudian kita juga setelah itu bisa program sosial. Kalau kita bawa beras misalnya, kita bisa lakukan setelah zuhur. Nanti setelah selesai zuhur, asar kita di situ, setelah asar kita pulang. Tapi untuk wilayah-wilayah yang seperti Durai, Muro, dan Ungar itu kita harus menginap. Kalau nengok muka-muka kami ini lah Ustaz ya, ini kayak muka-muka umpan perang semua nih. Berarti kalau bisa daerah yang terjauh nih. Daerah terjauh nih. Kalau nengok muka-muka orang ini lah, nah muka-muka yang terjauh. Apalagi yang lajang-lajang nih. Kita kasih apa kata orang ini sekarang nih, apa namanya itu, modal perang dia untuk berumah tangga. Jadi tahan banting. Kalau sekarang nih, kalau yang udah berumah tangga ini, license-nya tanya dulu nih, boleh tak ayah, papa, abi begini. Nih keluar nih kan, dalam dakwah nih. Tapi ibarat kata Ustaz tadi, ada penduduk tempatan juga kan? Ada penduduk tempatan. Jadi saya bukan pulau kosong ya? Tidak, dia tidak pulau kosong. Kalau di pulau kosong kita dakwahin apa gitu. Jadi yang terjauh ya, bagi kami yang paling jauh itu adalah Kecamatan Sugi. Ya, Sugi ini memang masih butuh usaha ekstra Ustaz. Yang kita sama-sama ketahui 2 tahun yang kemarin sebelum kita ke sana itu, 2 tahun yang lalu lah istilahnya. Itu pergerakan dakwah di situ masih kurang lah. Hari ini, Masya Allah di Sugi itu masjid penuh, mau 5 waktu penuh. Kenapa? Salah satu tipsnya itu kata pengurus, kalau di jamaah itu tidak tampak
3 hari, seluruh jamaah dari masjid itu datang ke rumahnya. Gitu. Oh. Itulah buah daripada dakwah sahabat-sahabat kita. Ya dari banyak, tidak hanya The Interland, tapi banyak. Makanya saya bilang, saya di sini mewakili daripada teman-teman yang berdakwah di wilayah-wilayah terpencil. Ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, ada Jemaah Tabligh, ya semua ini sudah melakukan itu di pulau-pulau terpencil. Meskipun nama mereka tidak muncul, ya luar biasa di Sugi hari ini. Jadi para ahli-ahli ini, saya sendiri istri saya hamil 7 bulan, ya mendekati 8 bulan. Jadi nggak ada alasan lah kalau kita mau dakwah hari ini. Alasan punya orang rumah. Iya, punya orang rumah, hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan, saya punya anak. Anak kecil baru setahun lebih, setahun 2 bulan. Ini bisa, anak yang kedua, bisa 1 tahun. Ya. Bisa keluar menjadi saya tinggalkan. Gitu. Jadi betul-betul berprinsip meluangkan waktu untuk agama atau menunggu waktu luang untuk agama. Meluangkan waktu untuk agama. Kalau menunggu waktu luang untuk agama, meninggal duluan kita. Oh, insyaallah. Ini udah jam 9:30, Ustaz. Jadi kami lihat di Facebook Ustaz Rio, Bang Agus gitu kan. Sekarang lagi ada program. Program apa tuh sekarang yang lagi program penggalangan dana untuk apa itu? Untuk masjid. Jadi kita kesempatan ini kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang di media sosial, mungkin nanti tergerak nantinya gitu. Program apa tuh? Jadi ada program kita ini membangunkan tempat wudhu dan MCK buat Masjid Baitul Hikmah di Pulau Kas. Masjidnya memang kalau difoto bagus ya, akhirnya semua. Itu dibangun oleh PT dulunya. Di situ ada PT Boksit. Jadi sebagai dana CSR-nya dibangunkanlah masjid. Namanya PT pasti mampulah untuk membangun masjid. Tapi masjid ini dibangun tanpa fasilitas tempat wudhu dan MCK. Kemudian kondisi masyarakat setempat itu ekonominya nelayan. Ya. Kalau mereka ingin membangun itu tentu untuk mereka sendiri saja mereka masih kekurangan. Jadi ya itu kita tentunya butuhlah support dari saudara-saudara kita sesama muslim. Karena dalam satu pulau ini mayoritas muslim, dia ada 30 kakak. 30 kakak di situ punya anak-anak dan generasi yang kalau tidak kita selamatkan hari ini, Masya Allah, mungkin 10 tahun ke depan mereka tidak bisa baca Al-Quran. Jadi pertama ya kita kemarin masuk Al-Quran akhirnya. Jadi masuk Al-Quran, kemudian bantu mukena. Bahkan ketika bagi mukena itu ada ibu-ibu yang bilang begini, Ustadz, kalau yang tak sholat nih boleh dikasih mukena. Jadi Masya Allah, jadi situ dakwahnya masih butuh tenaga ekstra. Jadi bagi semua sahabat-sahabat di baik yang live maupun yang nanti menonton ini di Facebook, mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita di Pulau Kas. Keberadaan mereka jauh dari kabupaten, dari kecamatan juga jauh. Jadi terisolir, ya, tak ada sinyal. Kemudian tak ada listrik. Jadi kalau subuh itu harus pernah nggak antum? Kalau genset tinggal tarik. Ini diesel yang besar itu. Itu yang ngengkol itu kemarin perempuan. Ya, perempuan. Yang azan suaminya. Nggak tahu ini bagi-bagi tugas atau suaminya yang nggak sayang istrinya. Jadi yang azan. Tahu gini, azan. Ya itu. Makanya karena bagi tugas kan, suaminya yang azan, istrinya yang ngengkol mesin. Masya Allah. Jadi kalau yang ngengkol sama yang azan turun ke laut, masjidnya tak ada yang azan. Masya Allah, itu luar biasa di situ. Ya mungkin ada tambahan dari antum, Ustaz. Apa program kita? Masih kekurangan biaya sekitar 15 juta ya. Alhamdulillah, kemarin kita coba buat beberapa program untuk memakmurkan masjid di Pulau. Alhamdulillah, untuk saat ini kita memang sudah terkumpul sekitar 15 juta. 15 juta, anggaran kita yang kita harapkan itu sekitar 25 juta karena jarak tempuh mereka. Karena barang yang kita beli ini harus ke Tanjung Batu. Iya. Itu yang bikin besar biaya. Tanjung Batu dan itu ongkos membawa barang itu ke Tanjung Pulau Kas itu juga ya lumayan juga lah. Tapi kita tetap semangat, tak pernah putus asa. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita ini dijawab supaya mereka mendambakan tempat yang layak
tempat yang layak, tempat ibadah yang layak, tempat air wuduk yang layak. Jadi intinya di masyarakat itu saya tengok memang kalau nak buang hajat mereka harus ke laut. Karena mereka tinggal memang di tepi pantai. Saya sudah menyaksikan sendiri. Jadi kalau nak buang air mereka harus ke tepi pantai. Jadi kan kalau tak ada macam jemaah mau ngambil wuduk yang layak, tempat yang bersih, kan kasihan kan. Jadi kita ikhtiar dengan Ustaz Rio. Alhamdulillah hari ini Allah dengar doa kita, sudah terkumpul sekitar 15 juta. 14 juta. InsyaAllah kita terus berbuat. Mudah-mudahan dengan gerakan kita mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita di GCM, Sobatul Quran, siap mendukung program ini, program kita. Mudah-mudahan kalau tak kita yang peduli dengan saudara kita di pulau terpencil, siapa lagi? Jadi kita lah yang punya tanggung jawab untuk membantu mereka gitu. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, Allah ijabahkan. Amin ya rabbal alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi tambah satu lagi saja. Untuk mindahkan pasir dari kapal ke daratan itu tidak dibongkar di pelantar. Tapi di tengah laut. Karena nggak ada pelantarnya. Jadi berendamlah orang itu sekitar pinggang ya. Diangkut pakai karung. Jadi pasir yang dari kapal masukkan karung, diangkat. Kalau basah berat. Basah berat. Itu Masya Allah, kita tengok itu cocok nih. Jadi tapi karena keinginan pengen punya tempat fasilitas itu dilakukan. Saya bilang, ini apa kata dalam Al-Quran itu, afala ta'qilun gitu. Apa gak mikir? Susah betul hidup di sini begitu, tapi afala ta'qilun memang orang-orang itu, Masya Allah. Tapi itulah Allah kasih jalan kan, kun fayakun Ustaz ya. Oke, mungkin nanti bagi saudara-saudara kami, sahabat komunitas Gerakan Cinta Masjid, open donasinya itu bisa ditengok dekat Facebooknya atas nama Bang Agus Rifai atau Ustaz Rio Azhari Sahlan, atau ditransfer ke rekening Bang Rio Kepri Syariah, nomor 11121000771 atas nama Agus Rifai, atau rekening Bang Rio Kepri Syariah atas nama Rio Azhari, nomor 82121499958. Kontak person mungkin dapat langsung ke media sosial Ustaz Rio dan Bang Agus Rifai. Boleh juga melalui GCM juga boleh. Boleh insyaallah. Insyaallah nanti dikirim saja sama kita Ustaz. Nanti kita bantu untuk naikkan defense pack kami insyaallah. Mudah-mudahan jadi siar dan dakwah juga. Terus terakhir sebelum kita tutup Ustaz, harapan Ustaz ke depan dalam pergerakan Mubalik Hinterland Ustaz. Apa harapan baik itu untuk penduduk di sana atau untuk pergerakan dakwah di sana Ustaz? Oke. Jadi Bapak Ibu ikhwan semua, kehadiran kita ini tidak selamanya. Kita mungkin hanya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ditugaskan, tapi insya Allah kita akan terus istiqomah, ditugaskan atau tidak kita tetap berdakwah di pulau-pulau, karena itu sudah menjadi menjadi ghiroh kita bersama. Kemudian kita ini tidak hanya datang ceramah pulang, tidak, tapi kita sudah membina masyarakat-masyarakat setempat yang kita harapkan ke depan bisa menjadi penuntun umat. Ya, sebetulnya yang dakwah itu yang sebetulnya adalah orang-orang tempatan. Kita datang hanya mengasih motivasi dan jalan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi di tempat itu sudah banyak guru-guru ngaji yang kita bina dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan harapan kami tentunya tidak kita saja yang turun ke pulau-pulau, tapi siapapun boleh. Kita berdakwah harus sama-sama. Ya, karena itu tadi tugas kita melaksanakan dan meneruskan risalah kenabian. Ya, meskipun baginda Nabi sudah tiada, tapi semangat dakwah itu harus membara dalam dada setiap muslim. Ya, kalau bukan kita hari ini, siapa lagi yang akan menolong agama Allah ini? Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Muhammad, ya, ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah
yansurkum ya. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami ini bukan orang-orang hebat, tapi doakanlah kami supaya tetap istiqomah. Karena betul kata hina kita Ustaz Tasrim, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ada masanya kami nanti habis, tapi percayalah bahwa itu akan terus menerus Allah turunkan. Jadi selama kita masih dikasih nyawa, dikasih nafas, ayo sama-sama kita berdakwah. Kita tidak punya kepentingan apa-apa hari ini, tidak ada sama sekali. Kalau nyari kepentingan, kenapa harus jauh-jauh ya Ustaz ya? Cukuplah di kabupaten, di kota ini, kenapa harus di pulau-pulau? Kemudian munculnya kita juga bukan untuk cari nama, tidak. Tapi bagaimana dakwah ini bisa tersebar kemana-mana. Orang tahu dari mana dan kemana dia akan mengarahkan infak-infak terbaiknya. Orang akan tahu di mana dia akan menjatuhkan wakaf-wakaf terbaiknya. Maka itulah kita muncul hari ini di sosial media. Ya, bukan untuk riya. Meskipun banyak juga yang bilang, Ustaz ini riya cari nama tak apa-apa. Namanya dakwah pasti ada ujiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Agak grogi sih ini, Masya Allah, ini kayak diinvestigasi. Masya Allah ya. Ini luar biasa, kami mengambil barokah dari teman-teman semua, sahabat GCM. Tanpa antum-antum semua nih ya, kita juga cuma ya seonggok daging yang tak bermanfaat. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dari barokahnya sahabat-sahabat GCM ini bisa kita teruskan semangat kita ke para mubalik-mubalik kita di pulau. Dan sesekali ayolah kita sama-sama turun ke pulau-pulau. Insyaallah ya. Insyaallah. Iya. Nih sebelum tutup mungkin ada pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan. Diharapkan tak ada sih. Ada tak? Ada yang lain pertanyaan di media online? Kalau tanya Ustadz alirannya apa? Jangan ditanya gitu. Ada pertanyaan? Tak ada? Pas karena lapar atau cuman sama kok Ustaz ya, seperti Ustaz tadi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang kami tuh di lingkungan kami pun kami sekarang lagi memilah kata, dipilih dan memilih. Jadi kita harus dalam sekarang setiap waktu itu selalu kita ada terdapat 2 pilihan dunia maupun pilihan program akhirat. Kita habis memilih dulu biar nanti kita dipilih Allah. Iya, Jadi itu yang sekarang juga kami pelajari, macam mana kami bisa istiqomah memilih biar nanti kami juga dipilih oleh Allah. Walaupun hanya melakukan hal-hal kecil tapi istiqomah. Iya. Biarlah kita kecil tapi dapat melakukan hal-hal yang hebat. Iya. Ya, Ustaz ya. Jadi debu di tiang bendera itu lebih bermanfaat. Kita ini hanya debu-debu saja. Ya. Para ulama-ulama kita, Masya Allah, tuan-tuan guru kita sudah ngasih contoh itulah. Tapi memang target kami memang itu, Ustaz. Biarlah kami jadi debu. Ya. Biarlah kayak Ustaz Amir Masya itu di mimbar, di mimbar dakwah. Kami biarlah tukang sok gitu. Sebetulnya itu juga motivasi saya kan. Biarlah buya-buya ini yang di kabupaten ini, buya-buya kita yang jadi gelandang serangnya itu. Masya Allah. Jadi asbab seperti yang bilang Bang Agus tadi, kalau ada niat yang baik, Allah ijabah. Iya, betul. Jadi dulu kami pernah lihat Bang Agus dan Ustaz Rio ini dengan Ustaz Amir ada program namanya 1000 Al-Quran. Iya. Saya udah baca gitu kan. Jadi melalui perantara lidah Bang Agus, lidah Ustaz Rio, lidah Ustaz Amir, doa itu diijabah. Melalui sahabat kita Tito. Tito ini adalah perwakilan dari BWA di Karimun. Masya Allah ya. BWA. Low profil ya. Nah, dia low profil. Kalau bisa tidak usah keluar. Zuhud mungkin. Zuhud. Tapi kalau ambil darah dia keluar. Beliau ini adalah tim labor di Rumah Sakit Bakti Timah. Allahu Akbar. Nah, jadi dia kalau tak dipanggil dia tak keluar. Gitu. Jadi kalau ambil darah nanti dia keluar gitu. Itu saking zuhudnya tadi. tak mau nampak dia kan. Karena nampak tuh dokter kan. Yeah. Tapi beliau ini adalah perwakilan tim BWA, Badan Wakaf Al-Quran di Karimun. Jadi itulah salah satu hikmah silaturahmi tadi, mempertemukan kita. Allah itulah rahasia Allah kan. Lingkaran dia tidak jauh-jauh. Jadi Tito dan kawan-kawan BWA berjumpai kami GCM. Masya Allah. Ini kita programkan kemarin 2022 ya. Habis itu diijabah di 2023. Dengan itu bukan 1000. 5.000 Al-Quran untuk Kepri. Nah, jadi kami bagilah
kalau kami kasih 5.000 semua sama Ustaz, rengap nih. Masya Allah. Bahasa Melayu rengap, rengap. Muat bombong gitu kan. Jadi kita bagi-bagi juga ke pondok pesantren yang ada di Karimun bertahap. Ini masih ada di sekeliling-keliling, masih nampak nih kan. Sebagian kami sudah antar kemarin ke Tanjung Batu, sebagian Tanjung, tapi di pulaunya belum kami ke pulau-pulau di luar Tanjung Batu kami tak sampai. Karena mengingat waktu dan juga kesempatan dari kawan-kawan BWA itu ya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan dari BWA 1.000 Al-Quran untuk istilahnya bukan membebankan kawan-kawan di Mubalik. Tapi mengestafetkan amanah umat melalui kawan-kawan di Mubalik Interland. Ya, kita ini tukang bungkus saja. Ya, mudah-mudahan dengan ini menambah giroh kita lah dalam berbuat. Kalau dulu kita ibarat kata kami pening kita macam mana dana ini datang untuk beli Al-Quran. Sekarang Al-Quran dah datang, pening pula nak kita datang gitu kan. Gitu. Tapi wasilah Al-Quran ini betul. Mengantarkan kita menjumpai orang-orang baik dan ke tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat dari Al-Quran dari BWA ini. Dan satu lagi Ustaz, berdasarkan informasi dari BWA, jadi informasi yang kami terima, ada kelebihan dari Al-Quran BWA ini. Yang pertama, di setiap Al-Quran itu tercantum nama pewakif. Nah, jadi pewakif itu dia tak mungkin ada memang sebagian orang yang bertanya, betul tak dana aku disalurkan? Betul gitu kan? Jadi di Al-Quran BWA ini sudah ada nama-nama pewakif sesuai dengan nomor, ada nomornya dengan itu semua, ada scan barcode-nya. Jadi kalau di scan barcode-nya langsung nama pewakifnya. Jadi terstruktur mereka. Terus berdasarkan informasi juga dari dicetakan udah izin Kemenak, penggunaan kertas dan tinta itu lisensinya halal. Mungkin kami pun baru tahu. Dengar Ustaz Luqmanul Hakim itu ya kemarin ya, informasi Ustaz Luqmanul. Dan BWA ini pun ada juga dengan Ustaz programnya dengan Ustaz Luqmanul Hakim, itu SIDA namanya. Kemarin bercerita dengan kawan dari BWA yang juga juga disponsori oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, SIDA. Jadi membumikan Al-Quran kalau tak salah saya nama program kawan SIDA. Kami pun baru tahu kalau penggunaan tinta itu dan kertas itu ada halal tidaknya. Ya, selama ini yang baru-baru ini kita tahunya kuas ya. Kuas, odol gigi yang kita baru tahu baru kan. Terus kertasnya pun ini ada kertas yang telah didesain untuk tahan dengan suhu dan cuaca kondisi di kepulauan. Nah, gitu. Alhamdulillah 5.000 Al-Quran untuk wilayah Kepri di drop semua di GCM. Sebagian sudah kita kirim juga ke Tanjung Pinang, dengan nanti di Kepri, juga nanti di Batam juga ada kawan di Batam juga minta. Terus ini yang kami paling salut di BWA itu ada salah satu ini tak? Mereka menerima kritik dan saran. Nama ini kan bukan tulis tangan, cetak. Jadi mungkin ada namanya kehilapan itu pasti akan selalu ada. Jadi apabila terjadi kesalahan, Allah kan kirimkan tuh melalui hafiz atau apa gitu kan. Apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam penulisan atau dalam makharijul huruf atau macam mana tajwid, itu mereka mencantumkan nomor kontak mereka di sini. Jadi mereka nanti di sana untuk menghubungi. Jadi mereka akan tarik Al-Quran itu, mereka terbitkan lagi yang baru untuk diserahkan lagi ke situ. Dan juga jangan takut berdasarkan informasi dari mereka, apabila Quran mereka telah habis terpakai di pondok itu, di TPQ itu, jangan segan-segan untuk meminta kembali. Melalui dari kawan-kawan dari GCM, melalui dari Tito juga bisa, itu akan kita salurkan sekali. Makanya kita yang di sini tetap harus ada di stok, harus ada standby di sekre kita, guna fungsinya seperti itu Ustaz. Inilah fungsi Al-Quran BWA, dan covernya udah cover, udah semua. Insyaallah mudah-mudahan nanti sebelum kita tutup kita serah terima dulu 1.000 Al-Quran, dan juga kami ada sedikit hadiah untuk Ustaz. Kemarin kita ke rumah Bagus, kita kasih hadiah juga. Nah, kami suka-suka kasih hadiah. Masya Allah. Ya. Asal bukan hadiahnya di dalam asal bukan hadiahnya istri kedua. Bisa perang dunia kita pulang. Masya Allah. Dalam tas manja. Ustaz Amir sering juga kami kasih hadiah. Kami suka kasih hadiah gitu kan.
Ya. Belum terpakai. Insyaallah. Tak muat atau macam mana tu? Tak muat ya. Ini hadiah mungkin tak seberapa lah. Tapi untuk gantung-gantung boleh lah gitu kan. Jadi kami minta kesediaan guru kami Ustaz Amirullah untuk memberikan, untuk langsung kalungkan aja sama beliau. Ini memang khas beliau nih. Nah gitu ya. Jadi jariah mudah-mudahan insyaallah. Salah satu manfaatnya. Saya tuh kalau di satu pulau satu sorban ketinggalan pasti. Saya sudah hampir 12 sorban ketinggalan. Ada yang minta atau macam mana? Banyak yang tertinggal. Oh, takkan Bukan untuk barokah ya. Allah izin. rencana mau minta juga. Iya. Ada lain jolok guru kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya masyaallah Tuan Guru ya. Ya masyaallah. Ya Allah. Jadi jariah untuk sahabat-sahabat Gerakan Cinta Masjid. Kita harus sama-sama dalam dakwah, Masya Allah. Selanjutnya mungkin sebelum ditutup doa melalui oleh guru kita Ustaz Amirullah, serah terima Al-Quran dari perwakilan dari tim BWA, Tito. Langsung aja tuh. Simbolis ya. Simbolis. Hah? Tuh. Sudah tuh. Katanya bersembang tadi tak harus bersembang. Iya, rencana tadi tak pakai peci juga kan? Katanya bersembang temanya. Sembang ini buat derdekatnya. Bukan bersembahai, sembang gitu. Kita investigasi. Ya, Mas ya. 1000 Al-Quran dari BWA, sampaikan ke pulau-pulau terpencil. Mudah-mudahan. Ya. Jadi gimana Ustaz? Ini ya. Ya. Ini ada dua yang satu terjemah, satu mushaf. Oh iya. Wah. ini kami Langsung aja. Begini. Nampak kan? Ya BWA-nya nampak. Kita gini aja dah tak? Tampak kami nampak tak? Nampak. Okey. Ya. Ya, terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua ini. Kesempatan ini juga kita mumpung beliau ada, saat ini Ustaz Amir menjadi pembina Subatul Quran, sekaligus sekarang jadi ketua TPQ Baitul Karim. Banyak jabatan beliau sekarang. Banyak ya jabatan. Dan juga sekarang beliau menargetkan pembinaan mualaf di Penyalai. Jadi serah terima juga kita pada Ustaz Amir sekitar berapa kan kebutuhan di Penyalai Ustaz? 2000. 100 saja. 100 Al-Quran. Mungkin perwakilan sahabat GCM boleh untuk serah terima ke Ustaz Amir. Betul. Silakan. Ini Silakan. dari BWA untuk umat, Masya Allah. Ya, langsung. BWA dan GCM nih, Masya Allah. Jap, sebentar. Oke. 100 Al-Quran untuk dibawa dakwah ke Penyalai dengan PPQ Baitul Karim dan kawan-kawan Subatul ya saya. Mudah-mudahan berkawan. Berdirilah. Tafadhol. Ahina, Masya Allah. Pak Guru. Dua. Kami gini lah tak bergurau terus je. Tak memang ini gurau-gurau ini. Ya, InsyaAllah untuk di Penyalai dakwah Ustaz Amirullah juga PPQ Baitul Karim. 100 Al-Quran melayang ke melintasi provinsi ya, lintas provinsi itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita malam ini membawa barokah dan bermanfaat, menambah nasihat diri, menambah giroh kita, wabil khusus untuk kita yang lagi turun mungkin iman dan dakwah kita. Jadi dengan nasihat yang dimasukkan dari Ustaz Rio, Bang Agus dan Ustaz Amir, mudah-mudahan menambah kekuatan giroh kita, menambah kekuatan silaturahmi kita. Jadi supaya lebih berkahnya kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Ustaz Amir untuk menutupnya dengan doa. Sudah banyak Ustaz.
Doa Dari jam berapa jangan sejak doa kifaratul majelis Ustaz ya. Doa kifaratul majelis pendek. Atau doa makan. Doa salah satu dengan doa Ustaz ya. ini kasih. Atau kita kasih dua. Jangan. Lambat nanti. Oke, sebelum doa ada satu yang nak disampaikan. Saya iri sebetul. Tengok Pak Agus dapat banyak macam itu, saya tidak macam itu. Tengok Ustaz Rio bisa ke pulau-pulau macam itu, saya pun tidak macam itu. Tengok kawan-kawan GCM berbuat mengantar sana sini Al-Quran tu, saya tidak pun macam itu. Tapi nak sadar lagi kita punya keterbatasan. Tak semua yang kita buat, orang buat tu kita nak buat juga, tapi rupanya tak mampu. Akhirnya saya ditegur sama guru saya. Saya bilang gini, saya iri nih orang macam itu, ya Allah, andaikan saya punya kelebihan macam orang tu, saya tidak buat macam itu. Jangan salah, kata guru saya, jangan hati-hati terjebak. Bisa jadi itu omongan-omongan syaitan. Kita punya kelebihan masing-masing. Jangan salah juga. Justru umat terbaik itu pun salah satunya adalah yang bersama Al-Quran. Akhirnya satu pesan bahwa kalau kita nak buat semuanya seorang-seorang takkan bisa. Jadi Pak Agus dengan linknya yang orang-orang yang untuk bersedekah melalui beliau, kemudian Ustaz Rio melalui punya linknya pula yang ke pulau-pulau, beliau tahu di mana tempat betul-betul membutuhkan. Kemudian kawan-kawan GCM dengan linknya pula ada Al-Quran BWA, kemudian kekuatan dia. Kita tak tahu kan GCM gerakan bersih-bersih di masjid dan segala macam itu kan. Kemudian kami kawan-kawan Subatul mungkin dengan sedikit keilmuan kawan-kawan yang ngajar Al-Qurannya pula kan. Jadi ketika ini bersatu, insya-Allah tujuan dakwah itu pasti terlaksana. Itu. Jadi saya betul-betul terpukul waktu saya bilang iri. Tapi ternyata saya disadarkan sama guru saya, kita tak bisa buat semuanya seorang-seorang. Maka kita sama-sama. Maka saya tadi berharap ada yang tanya, tapi tak ada pula yang nanya. Saya berharap salah satu dari kawan tu tanya, bila kita berangkat sama-sama. Gitu kan. Ya itu yang ditanya tadi. Mudah-mudahan insyaallah ya. Sama-sama. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mohon kepadamu, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa mak bapak kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kami sadar kami hamba-Mu yang lemah. Tanpa Engkau ya Allah, tanpa Engkau berikan kekuatan, maka kami tak bisa berbuat apa-apa. Maka terus berikan kami kekuatan untuk jalan dakwah ini ya Allah. Terus Engkau berikan keistiqomahan di hati kami sehingga kami bisa istiqomah menjalankan dakwah ini ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami, satukan hati kami, dan pautkan hati kami untuk tetap terus berada di jalan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan apa-apa yang kami buat ini menjadi salah satu asbab nanti Engkau masukkan kami di syurga-Nya Allah. Amin ya Allah. Dan Engkau jadikan kami salah satu, apa-apa yang kami buat ini Engkau jadikan salah satu asbab berkumpulnya kami di syurga-Mu ya Allah. Bisa menatap kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut, paling tidak kami ikut di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ni tak ada agenda nak cepat balik kan? Soalnya Tim Dapur ada nyiapkan menu. Apa menu kita malam ni? Apa menu kita? Mie goreng. Tak apalah, itu menu mana kos. Anggaplah kita sedang ngekos sekarang. Jadi kita menu dia sarimi tadi kan. Memang. Jadi nanti kita makan bersama dulu Ustaz. Sebelum itu terus foto bersama sebelumnya. Kita baru selesaikan itu, baru kita selesaikan barang tuh. Jadi kami bersama kawan-kawan dari sahabat GCM menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, baik itu penyambutan, sempitnya tempat, terus
Yalah, suasana yang kayak gini yang seadanya. Habis itu mungkin ada silap-silap kami dari perbuatan, ucapan. Kami mohonlah diberikan maaf yang seluas-luasnya pada guru kami Ustaz Amirullah, Ustaz Rio dan Bang Agus Rifai, Bang Agus Al-Muhajirin. Sama-sama. Sama-sama ya. Oh, Mas Azri. Ya. Saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih nih kepada GCM, BWA dah mempercayai kami dan mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada saudara-saudara kita di pelosok negeri. Mudah-mudahan wakaf yang diberikan BWA untuk umat insya-Allah tersalurkan, dan kami berharap juga tak ada lagi anak-anak pulau yang pulau terpencil itu yang tak tahu membaca Al-Quran, tak pandai Al-Quran. Kita doakan, saya doakan juga mudah-mudahan anak-anak di daerah pulau itu paling tidak salah satu daripada mereka itu menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Amin. Saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir bagi saya lah ya. Kalau merasa sungkan, kami yang lebih sungkan Ustadz, Masya Allah. Tapi sungkan itu karena baru kenal. Tapi kalau sudah kenal jadi sahabat, insya Allah tak sungkan lagi Ustadz ya. Insya Allah. Jadi secara keseluruhan kami pribadi mewakili seluruh teman-teman Ustadz Mubalik Hinterland dan seluruh pejuang-pejuang dakwah di pulau-pulau Hinterland yang tidak bisa saya sebutkan dan tidak bisa saya hadirkan malam ini. Kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada Badan Wakaf Al-Quran dan Gerakan Cinta Masjid. Mudah-mudahan apa yang antum-antum semua ini berikan menjadi wasilah untuk antum-antum semua di masa depan menjadi orang-orang yang lebih indah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami tanpa antum-antum semua ini tentu tidak akan bisa sejauh ini. Kami juga mengucapkan sangat-sangat banyak ribuan terima kasih karena apa yang menjadi impian daripada umatnya Nabi dapat terlaksana dalam waktu yang sedekat ini. Karena banyak juga yang sudah menunggu, Ustaz, kapan Al-Quran kami sampai, Ustaz? Allah. Karena kita tak punya kuasa untuk menjawab, Allah lah yang menjawab. Akhirnya Allah turunkan itu. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat bisa kita salurkan, Ustaz ya. Insyaallah. Dari daerah Hungar itu udah sering kirim salam, Ustaz, kapan Al-Qurannya sampai ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, menjadi wasilah bagi kita terus hidup dalam keadaan yang diinginkan Allah, di jalan Allah senantiasa dapat hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga nanti mungkin lupa tadi. Kan ada tuh yang disampaikan untuk kawan-kawan di Moro. Jadi kami kemarin udah sharing ya Tito ya dengan kawan-kawan BWA. Jadi untuk kawan-kawan di Moro, insya Allah Tahun depan Al-Quran ini kami kemas dalam bentuk program tersendiri untuk di Moro. Itu insya Allah sudah dikemas di tahun depan. Mudah-mudahan kami panjang umur, kami sampai ke Moro, dapat juga silaturahmi dengan kawan-kawan Mubalik Hinterland di Moro, insya Allah. Mungkin itu aja. Siap. Sebelum live kita matikan, silakan kawan-kawan masuk semua ke sini, masuk ke kamera, taruh aja kamera di situ, kita masuk ke sini. Ya, banyak orang-orang zuhud nih tahu, nampak biar nampak, biar nampak di sini, masuk semua di sini sebelum kita tutup. Sebelum kita makan mie goreng, Sebetulnya ini inilah nih pejuang-pejuang. Ya. Ini orang-orang yang tak nampak ini masalahnya, orang-orang yang tak nampak. Jadi kita nampakkan. Kita di tukang bungkusnya. Jadi karena gini Zat, mungkin ada yang minta izin sama orang rumah pergi acara GCM. Jadi harus ada bukti dokumentasi. Biar tak jadi fitnah. Nah, biar tak jadi fitnah. Ada yang menyebut dengan calon gitu kan. Jadi itu kan. Oke, inilah kawan sahabat-sahabat yang GCM yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Masuk ya. Firman, dapat masuk orang rumahnya izin kan? Iya, kita gagah pas di luar aja, di rumah. Hilang gagah kita. Tetap di luar singa, di rumah tikus. Marmut. Oke, ya sahabat-sahabat GCM, doakan kami semua dapat berjamaah, dapat istiqomah melakukan hal-hal yang terbaik untuk agama Allah. Saya takut firman aja tak diizinkan orang rumah. Berkhidmat untuk agama dan umat sesuai moto kami, dari umat, oleh umat, untuk umat, karena Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, nanti kan foto bersama. Oh, memang.